أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. صدق الله العظيم. Yang terhormat yang kami hormati Ketua DPR Musyawarah Nurul Falah, juga yang terhormat yang kami hormati Ketua Pimpinan Majelis Taklim Nurul Falah, juga yang terhormat yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Bulana, Bapak Haji Sunyadi, serta yang kami hormati para bapak-bapak, para hadirin jemaah Majelis Taklim Nurul Falah yang insyaallah sama-sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa selalu kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih tetap mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat baca umur dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan hari kita dengan bismillah. Kita diingatkan untuk melangkahkan kaki hingga di tempat yang mulia ini di majelis atau musyawarah Nurul Falah. Mudah-mudahan langkah dan yang kita mendapat ridho dan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita memulai ta'lim kita, mari sama-sama kita buka dengan ummul Quran. Mudah-mudahan aktivitas kita majelis ini senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa doa-doa kita dan bacaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ta'ala di dunia wa ala qulubihim min shalihat wa ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'unillahi ta'khudul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus selanjutnya bacaan surat Al-Yasin jilid akhir terakhir yang akan dipimpin oleh para kita Bapak Iwana dengan salam hormat di sebelah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Sunyadi Al-Fatih, saudara ketua, saudara pengurus, kepala yang berkarya, Bapak Haji
Bapak Ustaz dan Bapak-Bapak jemaah yang berbahagia. Sebelum kita berhiasi, mari kita mengatur kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallahal ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita khususkan jemaah kita yang berpihak dan saudara-saudara kita dan saya, istri saya yang semua diakan dan situasi musim hujan ini kayaknya banyak yang bersehat yang semoga diangkat oleh Rasulullah. Saya belum lupa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب وبصرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نلقي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلين أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي نعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني أسبابهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم ير كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهترون وآية لهم الأرض الميتة وحينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى تبلغ القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل بفلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثل ما يركبون فإن سنريكم فلا صريخ
لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاء إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وينظرون ماذا إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تصفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم مظلمون لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وما استطاعوا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما يبصرون ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا وجعلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون تصديقهم ولا ينصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون. أولئك لهم من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم بالله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأطعنا ربنا ولا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kita bersama-sama membacakan surah Yasin, zikir, tahmid, takbir, serta kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Mudah-mudahan pembacaan kita tadi senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pahala yang kita sampaikan khususnya pada orang tua kita, atau adik kita, juga almarhumah Ibu Hajah Edi Bapak yang lain, juga almarhum dan almarhumah keluarga kita, orang-orang tua kita, guru kita senantiasa selalu dapat ampunan dan diwali Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jemaah yang dirahmati Allah, meningkat ada yang selanjutnya hajat dari pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, yakni Amin dan Muhammad Ustaz Muhammad bin Yesus. Alhamdulillah sudah dengan kita, kita sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan akhir persahabatan nanti ada berbahagia untuk kita semua. Waktu terdekat dengan segala orang dipersilakan. Turun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Juha, yang saya hormati Nabi Muhammad, Al-Azhar, serta jemaah yang lain, lebih khusus bagi budak-budak petang, harus di ngapain belum didoain, amin baik. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk duduk di majelis taklim, di mana beberapa orang mungkin akan merasa sulit untuk datang ke majelis taklim, kita masih didatangkan. Ini nikmat yang luar biasa. Apalagi kalau malam minggu, pengen yang ayam, punya duit, bayar. Ini bukan karena punya duit atau tidak punya duit kita gak kaya, memang rutinannya ngaji ya wajiban. Ini namanya iman. Iman itu begitu. Makanya imannya seorang umat Nabi Muhammad itu akan dipuji oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Ajibtu, aku kagum lil mukmini kepada orang yang beriman. Idza asabatun hasanatun, apabila dipuji kesenangan, hamidallah, dia akan memuji Allah, wa syakara, lalu dia bersyukur kepada Allah." Jadi walaupun kita senang, tetap bersyukur kepada Allah untuk ibadah. Syukur itu digunakan untuk ibadah. Kita tetap memuji Allah. Idza asabatun musibah, kalau ditimpakan kepadanya ujian atau musibah yang gak enak, hamidallah wa sabar, dia akan memuji Allah dan dia bersabar. Nah, kita ini nggak ada yang tahu kita ini punya duit apa enggak. Ukuran mau ngajak mungkin kayaknya bisa keluar cepet-cepet ada di rumah gitu kan ya. Tapi kita tetap duduk di sini untuk jagain istiqomah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah dengan cara kita terus tidak berhenti untuk mencari kebaikan-kebaikan amal atau fadhailul amal, keutamaan amal. Karena memang dalam hidup di dunia ini kan sebenarnya ngumpulin amal, gunain waktu yang telah Allah berikan. Karena nanti itu di yaumul hisab, di hari kiamat itu akan ditanyakan. Kita tidak akan bergeser kaki kita, kata Nabi
sehingga kita akan ditanya an umrihi fi ma'afnahu, akan ditanya tentang umur kita untuk apa dihabiskan. Kita dikasih 0 sampai 65 tahun, ini dari 0 sampai 65 tahun ini buat apa habisnya? Apa buat ibadah, apa paro-paro, apa buat maksiat? Nah, orang yang beriman itu akan cerdas. Dia menggunakan waktu atau umurnya itu untuk ibadah kepada Allah. Ya memang malas. Ya Allah, orang-orang pada, apalagi kalau jangan aku Nah, Bapak sekalian, ini yang kita harus memuji Allah ya. Memuji Allah, Allah takdirkan kita masih seperti ini itu luar biasa. Saya nggak habis pikir atau nggak bisa bayangkan lagi kalau kita ditakdirkan duduknya malam ini itu di diskotik itu. Kita nggak bisa bayangkan ketika kita ditakdirkan oleh Allah duduknya itu di tempat pelacuran. Kita didudukkan di majlis taklim itu udah nikmatnya luar biasa. Ya Allah, ini kan takdir kan? Takdir yang Allah tentukan buat hidup kita untuk malam ini. Karena tadi ada hisabnya, ada perhitungan yang setiap waktu yang kita gunakan di dunia ini akan dihitung semua. Nah, ini kita termasuk. Ya Allah, malam ini kemarin saya ngaji, alhamdulillah. Saya baca Yasin, saya baca tahlil, saya ngaji walaupun Ustaz Amin gitu kan. Emang apa kalau Ustaz Amin? Ya Ustaz Amin ilmunya kan gak tinggi. Orangnya doang tinggi, ilmunya gak tinggi, biasa-biasa. Tapi insya Allah ya Allah manfaat gitu. Masya Allah. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari sekian amal yang dilakukan oleh manusia, ada amal yang pertama yang dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat apa? Salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi sholatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu hisabahu, awwalu yuhasabu, yang pertama kali dihisab fil yaumil qiyamah, di hari kiamat adalah sholat kita. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya 1 minggu ini memang sedang menggiatkan atau berkampanye tentang bagaimana kita sholat ini dijaga betul. Karena memang semakin kesini kan semakin banyak nih kita namanya pembangunan masjid, pembangunan musola secara fisik, isinya secara fisik. Isinya ini yang saya pengen promosiin, yang saya kampanyekan, bagaimana terus kita mengisi musola masjid yang ada di sekitar kita itu. Sholatnya, ayo isi sholatnya, karena itu gambaran masyarakat. Kalau sholatnya bagus ini, insya Allah masyarakat bagus nih. Kalau sholatnya masih ya sebaris, masjid gede cuma sebaris. Nah ini kan masyarakat gimana nih? Berarti dia menyepelekan sholat. Oh Ustaz, saya sholat di masjid berjamaah. Sekarang sholat kita bacaannya seperti apa? Sudah benar apa belum? Belum. Berarti harus belajar. Oh Ustaz, saya udah benar fasih. Gerakannya benar apa belum? Belum. Kalau belum belajar, kalau belum benar berarti belajar. Kalau kemudian kita udah benar semuanya, ada hal-hal ternyata yang memang harus kita ingat betul bahwa setiap segala sesuatu itu ada perusaknya. Pohon mangga ada parasitnya, apa? Betawi itu amatnya. Penyakitnya tuh yang pohon nempel di pohon mangga tuh ada. Benalu cinta. Iya, kemaduan, ya. Benalu kayak Jakarta. Benalu di bahasa Indonesia ya. Di pelajaran bahasa kemaduan. Iya benar. Dulu yang merusak pohon mangga, pohon rambutan. Segala sesuatu ada perusaknya. Dan kita beramal soleh itu ada perusak. Semua amal soleh itu ada perusakan. Nah,
Selain itu juga ini sholat, selain ada perusaknya, permasalahannya di sholat kita ini diterima apa enggak nih sama Allah? Enggak tahu Ustaz. Gini aja, ada gambaran kecil yang kemudian kita harus hindari. Ada hadis Nabi yang mengatakan, "Balasatu la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan yang sholatnya itu tidak diangkat sejengkal pun nggak diangkat. Gimana diterima sejengkal be orang diangkat sama Allah? Ini 3 golongan nih. Siapa aja itu? Orang yang tidak diangkat sholatnya, walaupun dia sholat berkali-kali, dia sujud, dia datang di masjid dan lain sebagainya, lalu kok sholatnya nggak diangkat walaupun sejengkal. Fawqa ru'usihim shibra. Itu pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Kata Nabi, seorang laki-laki yang menjadi imam satu kaum yang kaumnya membenci dia. Kurang cocok. Walaupun satu orang. Walaupun ya enggak, kalau satu orang mah ini memang lagi ruwet ya, artinya dua-duanya ini berarti. Ada kita jadi imam nih, saya jadi imam, ya kan? Saya jadi imam, walaupun bacaan saya benar, fasih, tapi masyarakat yang jadi jamaah itu pada gedek sama saya. Ini gak diangkat ini sholat. Loh, sekarang berarti harus cari nih, kenapa dia gedek sama saya? Problemnya apa? Kalau problemnya di luar syariat itu nggak termasuk. Tapi kalau problemnya adalah di di dalam syariat maka termasuk. Ini pentingnya kemudian bagi para imam atau siapapun yang jadi imam, kita harus menyesuaikan tingkah laku kita. Penting. Makanya kan jadi rujukan. Imam, ustaz jadi rujukan. Ya kan? Bapak kan sering ngomong, ya kalau orang tidak selesai nggak apa-apa, ini makan ustaz, kudunya kan jangan begitu, gitu kan, gitu ya, kira-kira gitu ya. Masuk akal. Iya kan? Ustaz sih begitu, gitu kan. Imam sih begitu. Itu karena di luar syariat, karena di dalam syariat, urusan syariat dia melakukan sesuatu yang salah, itu tidak keangkat itu sholat. Tapi kalau sesuatu yang di luar syariat, tapi jamaah menganggap itu sesuatu yang salah, kemudian gedek, ya salah jamaahnya, akhirnya ruwet. Ngapain dipalin sampai Gini, kalau umpamanya saya jadi imam, kalau tadi kan umpamanya jadi imam tapi orang semenggah nih kelakuan saya. Nah, kegedekan atau kemarahan, kebencian daripada kaum itu menjadi sebab tidak terangkatnya sholat kita. Tapi kalau saya jadi imam, kelakuan saya udah benar Haji, udah jaga akhlak, makanan halal, nggak pernah maksiat, tapi ada separuh bagian benci karena beda pilihan umpamanya, ya kan? Ini kan di luar syariat, beda pilihan mah, ya kan? Dia mah orang anu, gitu kan? Gitu. Nah ini gak termasuk ini gak termasuk karena tidak berada pada area syariat. Seperti itu. Nah sekarang itu di dalam sholat, ya kan? Kan ada imam sughra, ada imamul kubra, ada pemimpin yang kecil, ada pemimpin yang besar. Imam di musola, imam di masjid, itu namanya imamatul sughra. Nah kalau imamatul kubra, pemimpin di lingkungan RT, nih, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, sampai presiden. Itu imam tuh. Kalau jadi imam, kalau jadi pemimpin RT, umpamanya separuh gedeng sama kelakuan RT, itu sholat RT kagak terangkat tuh. Makanya kudu dijaga betul kelakuan seorang pemimpin. Tapi kalau RT udah berbuat baik, RW udah berbuat baik, kelakuan juga dijaga, sama keluarga baik, sama tetangga baik,
lantaran gara-gara si RT-nya orang pernah kompromi hal-hal dengan politiknya atau terus dia dipojok-pojokin di apa namanya, diprovokasi masyarakat untuk membenci RT, itu masyarakatnya yang ruwet hatinya. Jadi saksinya gimana Ustaz? Kelakuan dia tetap Allah yang Maha tahu. Tapi kalau umpamanya, kan yang ngoreksi kan berarti kan kita sendiri nih. Kita sebagai ustaz, kita sebagai imam, kita sebagai RT yang ngoreksi yang tahu kita sendiri. Kita kelakuan yang baik apa kagak itu kita. Kalau orang lain itu cuma menilai dari luar. Berarti yang harus sadar adalah kita. Kita yang jadi ustaz, kita yang jadi imam, kita yang jadi RT, kudu menyesuaikan diri sebagaimana seharusnya seorang menjadi pemimpin seperti itu. Lah RT nanti akan dimintain tanggung jawab. Ustaz juga ngimamin ada tanggung jawabnya. Berat. Emang dikata kagak berat jadi ustaz? Berat. Orang-orang bilang mah enak jadi ustaz ya. Ceramah 1 jam, setengah jam dapat amplop sekian juta. Berat. Akhiratnya bro. Akhiratnya. Dan dagang baju nggak ada itu hisapnya. Dagang minyak wangi nggak ada. Dagang baskom nggak ada hisap, orang jual beli sih. Lo ngapa? Iya. Iya, ember, sapu kan ya. Iya. Kecuali emang embernya boleh nyolong. Nyolong harus demak. Jadi itulah kemudian kita harus betul-betul menjaga dan memilih seorang pemimpin yang baik. Pemimpin itu kan yang akan membawakan kita ke siapa pemimpin di kita lingkungan RT RW, pilih yang baik. Lurah kagak dipilih. Berarti siapa yang memilih lurah? Menentukan lurah siapa? Wali kota umpamanya. Pilih wali kota yang baik. Sehingga dia memilih lurah yang baik seperti itu. Presiden juga begitu. Pilih menurut hati nurani kita nih, kira kalau diimplong-implong nih kayaknya dia nih pemimpin yang bagus nih. Kita bisa menilai rekam jejaknya. Kayaknya dia gitu kan. Jangan kalah sama duit 100.000, 50.000 serangan fajar habis 5 tahun. Kalau 50.000 berarti setahun 10.000. Setahun 10.000. Jablay semalam 300.000 lebih. Kok setahun? Kata 50.000 sehari cuman, jadi sehari kalau dihitung ya cuma 25 perak. Tuh. Serangan fajar tuh bahayanya gitu. Padahal yang milih profesor, yang memilih akademis sama maaf yang memilih pengangguran itu sama nilainya itu di pemilihan. Ya kan sama-sama satu. Makanya kita kudu betul-betul perhitungkan pemimpin negara kita ini yang baik yang mana, itu ada rekam jejak. Saya tidak ingin mengarahkan siapa-siapa ya, walaupun nama saya Amin. Amin. 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus memilih pemimpin. Lah iya. Benar. Kan anekdotnya begitu Pak Haji. Kita pelacur hanya melacurkan dirinya, menjual diri seorang satu saja itu di atas rata-rata. Kadang-kadang kalau pelacur Alexis mah itu di atas 80 juta dulu kan ya. Ada tuh sempat viral tuh kan, artis 80 juta semalam. Lah coba ini 5 tahun 50.000 tergoyang. Bangsa. Udah, kita harus jangan gak enak. Udah pokoknya itu pilihan kita, hati nurani kita. Bismillah, udah itu aja. Bangsa guys. Oh kita punya internet semua kok. Kita punya rekam jejak semua terhadap pemimpin kita. Saya nggak mengarahkan. Kemudian yang kedua adalah wamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Ada perempuan, bini, ya, dia tidur tuh. Bini tidur dalam keadaan suaminya marah sama dia. Sebelum dia mendapatkan maaf seorang suami, maka bini tersebut sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Boro-boro diterima, diangkat deh kagak. Ada bini tidur, dia meninggalkan suaminya dalam keadaan marah. Kenapa kalau suaminya marah? Minta kagak dikasih. Kan laki kalau minta dikasih kesel ya. Pernah minta kan?
Pernah. Kita ngecek kopi. Dari kopi. Sampai tidur dia, belum dia dapat maaf sampai pagi, sampai umpamanya sampai siangnya, sholatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan di pengajian ibu-ibu kemarin. Hati-hati saya bilang jadi ibu-ibu. Kalau perempuan itu, nih dengerin, ya di luar sana ya. Kalau kedengeran perempuan siapapun, kalau suami minta kasih. Ustaznya juga emang begitu benar. Kalau minta dikasih, jangan kira punya duit dikasih, kira kagak punya duit kagak ngasih. Lah apa bedanya sama yang di Tegal Rotan? Kasih, bini saya ngasih sebatas. Maka kemudian Ustaz diprotes ke Ustaz, ya saya ibu kan. Bagaimana kemudian kalau kita yang minta? Ada kan waktu minta juga kan? Bagaimana Ustaz kalau kita minta terus lagi kita gak ngasih? Ya sama baik. Nah karena itu harus ditunaikan sebagai kewajiban memberikan nafkah lahir batin kepada istri kan gitu. Kalau ada bini minta, kita udah ngasih. Ya walaupun kadang-kadang lagi kesel terus kalau lagi kesel itu kagak jalan gitu. Kalau laki mah kalau lagi kesel kagak jalan itu. Nah emang bini sama juga. Kagak ngasih juga karena lagi kesel. Artinya sama-sama kita harus menjaga perasaan. Ya, makanya kita kalau udah kira-kira kalau ngobrol sama bini nih, kira-kira arahnya udah bakalan bertengkar, stop tuh obrolan, jangan diterusin. Itu kan panjang itu biasanya begitu. Ya, bahasnya apa gitu. Lah bahas politik kan begitu tuh bisa tuh. Laki sama bini bisa beda. Bisa. Beda. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah, lalu bagaimana kemudian kita yang tidak memberikan nafkah juga sama, baik lahir ataupun batin. Kita harus ngurusin istri kita, harus ngurusin anak kita, karena mereka itu adalah umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang dititipkan Allah kepada kita untuk diajak bareng-bareng ke surganya Allah. Nabi Muhammad itu nungguin Pak, nungguin kita, bukan kita doang, nungguin istri kita, nungguin anak-anak kita. Itu Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad akan mengatakan, terima kasih Amin, kamu udah bawa nama apa umatku yang namanya istrimu dan anak-anakmu ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, sehingga bisa bertemu denganku di surga. Itu Nabi Muhammad begitu Nabi. Lalu Nabi Muhammad mah kepengen umatnya selamat semua sih. Pengen selamat semua. Makanya nggak ada istilahnya orang yang ahli sholawat dia mohon maaf mengafirkan atau menerakakan orang itu kan. Bukannya Nabi Muhammad aja kepengen umatnya masuk surga semua. Ini galak semua dimasukkan. Wah neraka itu jangan. Neraka itu ada di zaman Nabi. Kayak di sahabat kita sebelah itu kan begitu. Kafir, bid'ah, neraka, fitnah. Ayat itu. Yang ketiga, wa akhwani mutasoliman. Dua orang saudara yang diam-diaman, berantem diam-diaman. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang baik duluan, nyantronin duluan, dia yang paling baik akhlaknya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau di dalam rumah ada dua orang yang berantem, yang menang adalah yang buruk akhlak. Yang menang yang buruk akhlak. Di dalam rumah ada orang berantem, ada dua orang berantem, entah istri sama suami, entah kakak sama adik. Yang menang itu yang akhlaknya buruk. Ngapa emang? Yang kalah itu biasanya kalah. Karena Imam Syafi'i. Makanya jangan kita merasa saya harus menang. Apalagi dalam rumah tangga. Rumah tangga itu saya nggak harus nasihatin, bapak-bapak udah ahli lah. Menyatukan dua aku menjadi satu kita. Aku dan kamu menikah sehingga menjadi satu kita. Maka tidak ada lagi keakuan di dalam rumah tangga itu. Oh, gua mah dari dulu begitu sih, emang bapak gua mah ngajarinnya begitu. Emang apa lu? Gitu kan? Kagak bisa gitu. Perempuan juga nggak bisa. Dari kecil saya dididik oleh ibu saya dan bapak saya begini. Kamu ini.
Nggak bisa. Nggak bisa. Semua harus dibicarakan. Kita sama-sama berjalan untuk kepentingan kita, bukan kepentingan aku dan aku. Karena pernikahan dua aku menjadi satu kita. Problem rumah tangga emang begitu. Nah, di situ juga kemudian tidak ada keakuan lagi harusnya. Tidak ada keakuan, melebur jadi satu kita. Saudara dengan saudara, entah itu asbabnya utang gak bayar, entah itu karena tersinggung omongannya orang semangga, tersinggung, masya Allah. Ate kagak tegur sapa sama adek umpamanya, masya Allah. Namanya memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'atur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Udah, yang waras ngalah. Apa maksudnya yang waras ngalah? Ya udah duluan, gimana sehat kamu? Apa kabar? Gitu kan, ke adik atau ke kakak gitu kan. Yang waras ngalah. Tidak kemudian kita merasa kalah. Enak banget, dia salah gitu. Pak, lagi-lagi kita, kalau kita berpikirnya begini, kasihan bagaimanapun dia kita, abang kita, kasihan bagaimanapun dia adalah adik kita, kita ajak dia ke surga juga selamat. Pan kalau udah deket lagi mah kita ajak yang baik juga gampang, gitu. Nah inilah orang yang saling diam antar dua saudara atau saudara baik kandung ataupun saudara seiman. Kalau saya RT diam-diaman kayak gitu kan. Makanya tadi RTWA, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Alhamdulillah masih ada mah gitu. Biar gak putus maksudnya mah. Bagus tuh yang gitu tuh ya. Ya namanya kita orang sibuk kan, orang punya nama kayak gitu kan. Bagus. Apa kabar? Saya kalau itu apa ya? Itu saya giram bunga kalau bahasa Cirebon bunga. Kalau di sini sama bunga. Bunga. Ya Allah. Masih ada yang nyapa. Masih ada. Berarti masih hidup nih orang gitu kan. Roman-romannya sesibuk apapun memang kita kadang-kadang ya siapa yang ingat gitu loh maksudnya. Siapa yang bagus demi Allah bagus itu. Menyapa orang untuk apa namanya dia masih ada apa kagak. Yang gitu mah kadang-kadang ya dekat. Nah, yang jauh ini masalahnya dia masih hidup apa kagak nih gitu kan. Apa kabar kamu gitu kan. Ya, ini khusus yang laki-laki aja, kalau yang perempuan jangan gitu. Udah kok iseng-iseng apa kabar udah lama tidak berjumpa. Elah. Gitu kan. Modus dah. Mancing-mancing. Atas TV lupa hapus. Iya. Udah kiamat sugro tuh dalam rumah. Nah itu bapak sekalian. 5 menit lagi dah. Jadi itu 3 golongan 5 menit lagi, orang guys. Yang tidak diangkat. Tidak diangkat sholatnya walaupun sejengkal. Jadi sejengkal orang pemimpin atau imam satu kaum yang kaumnya membenci dia lantaran kezalimannya. Yang kedua bini ya yang tidur kemudian dalam keadaan dimarah atau hati si ya enggak ininya suaminya lagi marah ditinggal tidur gitu aja. Suaminya lagi marah udah kayak apa tuh bedang dengan sampai kepala sih kan gitu pengennya. Ditinggal tidur baik. Nah itu dia tidak keangkat sholatnya nanti sebelum mendapatkan maaf lahirnya. Nah yang ketiga adalah 2 saudara yang diam-diaman ya ketika lagi diam-diaman itu dia sholat kagak keangkat itu sholatnya. Makanya jangan sampai diam-diaman sama orang. Nah oleh karena banyaknya rusaknya sholat kita, maka kita disunahkan untuk nambel pakai sholat-sholat sunnah, gitu kan ya? Nah, ini saya ingin membacakan lanjutan pelajaran kita. Tadi prolog sebenarnya, prolognya lama banget kan? Prolognya pengen ngantuk. Iya, itu masih tuh baik, capean orang lagi pembawa acara begini, yang marah. Ya apa yang dipikirin biasa aja kayak udah pokoknya pikirin sebisanya serahin ke Allah. Memang so tahu banget susah itu. Wal maqalatu sadisatu an ba'an Abdullah bin Mubarak dari Abdullah bin Mubarak
Hafidil Qadi Nuhil Marruzi, ialah cucunya Al-Qadi Nuh Al-Marruzi. Man sholla kulla yaumin, barang siapa yang sholat setiap hari, ya, Itnatai asyarata rakaat, 12 rakaat, ya, setiap hari 12 rakaat, ya. Apa aja itu? Wahya rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Wa arba'a rakaatin qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Ini masuk nih. Nanti kita belum kategorikan mana yang muakkad, mana yang ghairu muakkad. Kita hanya membacakan saja dulu. Wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Kita cek ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sudah maghrib. 12. Faqad adda haqqus sholati. Ini belum masuk hadis tentang habis isya, sebelum isya, belum. Ini sedang menjelaskan 12 rakaat yang ini, ya. Karena memang di hadis lain juga ada 4 rakaat sebelum zuhur, itu luar biasa. 2 rakaat. Kenapa kok Nabi sering banget melakukan itu? Karena saat itu langit terbuka dan sangat mustajab, Pak. Sangat mustajab kita berdoa saat itu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat. Ya. Nah, ini kata Abdullah bin Mubarak. Faqad adda haqqus shalat, maka sesungguhnya ia telah menunaikan haknya salat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Ini berarti 4 rakaat yang dilakukan seseorang, kata Nabi, ya, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli qablaha arba'an yafsilu bainahunna bitaslim. Diutamakan, ya, dia sholat sebelumnya 4 rakaat, yafsilu, memisahkan antara sunnah, antara 4 rakaat itu menjadi 2 salam. Walid Tabrani, dan bagi riwayat Tabrani, man sholat 4 rakaatin qabla al-asri haramallahu badanahu 'alan nar. Jadi siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, diharamkan badannya atas api neraka. Kenapa kok ditampilkan di kitab ini? Saya ingin mengatakan bahwa kita seringkali lupa atau menyepelekan 4 rakaat sebelum asar. Kenapa? Karena statusnya bukan sunnah muakkad. Ya kan? Ya kan? Iya. Kita tuh seringnya sholat qobliyah maghrib, qobliyah isya. Nah, qobliyah asar, ya kan? Itu penting, Pak, untuk bisa kita nutupin tadi sholat-sholat yang rusak, dan kita akan mendapatkan rahmat Allah, terhindar kita dari api neraka. Maka sempatkan kalau sebelum asar itu sholat 4 rakaat, 2. Wa naqala Syekh Khalil Ar-Rasyidi min ad-Dimyati fil matjarir rabihi min khabar Muslim, dan telah menukil Syekh Khalil Ar-Rasyidi dari Syekh Ad-Dimyati dalam kitab Al-Matjarir Rabih min khabar Muslim, dari hadis-hadis Muslim. Tadi berarti 12-nya menyertakan 4 rakaat sebelum asar, ya. Man sholla kulla yaumin itnatai asyarata rakaatan faqad adda haqqus sholat. Siapa orangnya yang melaksanakan 12 sholat ini, 12 rakaat sholat ini, maka dia telah menunaikan hak-hak sholat. Jadi
Jadi sholat semua yang kita lakukan yang tadi kita bahas jangan sampai rusak. Sholat maktubat dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ini ketika istilahnya bertanya tentang atau kita membicarakan hak dari lima sholat wajib ini, dia punya hak untuk ditambah, dihiasi lah istilahnya. Kayak bocah mah kita, dia punya hak untuk mendapatkan baju, pakaian, pendidikan. Nah sholat juga punya hak. Haknya apa? Ditempelin pakai sholat sunnah, gitu maksudnya. Kita jangan sampai mengabaikan sholat sunnah. Karena ibaratnya kalau sholat maktubat, sholat wajib ngomong, gue pengen deh diiringi dengan sholat sunnah sebelumnya. Gue pengen deh diiringi sholat sunnah sesudahnya. Bahkan Pak, mohon maaf, dalam fikih itu kalau kita biasa sholat sunnah qobliyah, biasa sholat sunnah qobliyah, ini saking biasanya, tahu-tahu kita sampai mau sholat udah sholat, itu boleh sholat sesudah subuh, boleh sesudah subuh. Kenapa? Karena biasa. Ini makanya jangan salahin kalau ketemu sama orang habis sholat subuh, kan kita kan pahamnya nggak boleh sholat sesudah subuh, ya kan? Kita jangan langsung salahin dia, karena dia istiqomah qobliyah subuh. Pas satu hari di mana dia mau sholat subuh, udah sholat subuh. Untuk nambal sebelumnya dilakukan sesudahnya, itu boleh. Begitu juga dengan asar, gitu. Ya, jangan salahin. Sholat apa tuh? Setelah sholat subuh atau sholat, gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang tidak biasa, tahu-tahu mau melakukan begitu ya nggak boleh. Kalau yang nggak biasa kuliah sholat qobliyah subuh, apalagi yang biasa subuhnya jam 8, iya itu jembreng kunut namanya, jemur kunut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Apa? Juga konteks kajian malam ini, intinya saya ingin menanyakan apakah diperbolehkan kalau kita ibadah di dalam rumah orang yang non muslim, itu seperti itu. Boleh. Kecuali memang di situ dikhawatirkan najis mughaladhahnya ada, anjing mana-mana di situ, iya kan? Nah itu makanya ketika saya, mohon maaf, saya pernah ngajar privat anaknya Bu Dewi itu ketua yayasan Budi Mulia 2 Bintaro sini ya, di Kampung Gedong. Itu rumahnya kan di Bintaro. Anaknya ya anjing kecil giring. Ya. Saya bilang sama pembantunya, jangan bawa anjing ke sini. Inilah area saya bilang gitu. Area saya. Jadi saya bikinin musola dulu. Kita bikin musola baru ngaji. Saya mau ngajar. Jadi itu si anjing nggak boleh lewat situ kata saya. Dikhususkan. Karena saya tempat ngajinya, tempat sholatnya nggak boleh lewat situ. Kalau itu boleh. Tapi dikhawatirkan kalau nggak ada khusus tempat khusus, ya kita khawatir najis mukholad. Kalaupun kemudian dikhawatirkan yang penting bersih, ambil sajadah kan, kita gelar aja sajadah nggak apa-apa. Nah kalau urusan lantai nggak masalah. Memang kita kalau gelar sajadah di luar enggak, kayak umpamanya sholat id di lapangan Subono umpamanya, bisa jadi di situ ada anjing liar lewat atau segala macam. Tapi kalau udah digelar, statusnya yang diinjek kaki kita itulah yang suci seperti itu. Jadi nggak apa-apa, yang penting ada sajadah aja PT. Udah itu aja ya. Oke. Mau sholat di rumah siapa? Ya kadang aja ketemu ya kita gitu ya. Khawatir. Iya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
من كل شيء أمدنا بنعمتك بنعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر لنا ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلو جلاله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك وأنت السلام حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأن نسألك برحمتك يا جميل من الشهداء والعلماء عليه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمات أبينا وأمهاتنا جدنا جدنا وولادنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ويسر عبادنا خانهم واغفر لنا يا فقير ونقهم من الخطايا كما نقضناه الأبيض من الدنس ولا تحملنا بغيرتنا رحمة واغفر لنا ولهم اللهم انزل رحمة اللهم من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يقبل من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ولا توفنا بمعجزتك أبدا أبدا اللهم ارزقنا رزقا كريما مباركا به وارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وما مقبولا رزقا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبركا في طاعتك وقال رسولك وتسيرا لكل شيء وتنزل عليه سير الامورنا ودين الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه والابرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjalan kita bersama-sama mendengarkan kajian materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita bersama. Mudah-mudahan dapat menambah kemampuan kita untuk menjalankan serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah ditutup dengan bacaan doa. Maka sudah ada ahli kita di malam ini. Saya berterima pribadi sekaligus menghormati acara. Apabila ada kesalahan atau orang terkhusus, mohon kiranya digunakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhiri, Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goblok tuh boleh nih. Iya.